Yulianti dengan usia 54 tahun, alamat Semogan RT 01 Karangasem. Yang berikutnya Ibu Siti Tarmuji dengan usia 44 tahun dengan alamat Semogan RT 1 Karangasem. Peserta selanjutnya Ibu Yuni Afan, usia 46 tahun dengan alamat Semogan RT 01 Karangasem. Selanjutnya Ibu Tri Haji, usia 45 tahun dengan alamat Karangasem RT 02 Karangasem. Ibu Ngatmi, usia 42 tahun dengan alamat Wiroditan Kulon RT 2 Karangasem. Selanjutnya Ibu Indri, usia 48 tahun dengan alamat Manggisan RT 01 Karangasem. Yang selanjutnya Ibu Yuni Santoso, usia 39 tahun dengan alamat Wiroditan Kulon RT 02 Karangasem. Dan selanjutnya Ibu Esti Yulianto, usia 53 tahun dengan alamat Manggisan RT 01 Karangasem. Dan selanjutnya Ibu Puji, usia 39 tahun dengan alamat Wiroditan Kulon RT 02 Karangasem. Yang selanjutnya Ibu Siti Suranto, usia 43 tahun dengan alamat Wiroditan Kulon RT 02 Karangasem. Yang selanjutnya Ibu Nur, usia 33 tahun dengan alamat Wiroditan Kulon RT 02 Karangasem. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pesan untuk ibu-ibu semua, meskipun semua pernah mendapatkannya pada saat ujian prawisuda kalau kali minggu kemarin. Yang kami hormati Bapak Lurah Desa Kemudo, kemudian Bapak Ketua RT dan Ketua RW, dan juga Ketua Takmir, dan juga Ustadzah Esti yang dirahmati Allah, dan juga semua ibu-ibu yang hadir, juga bapak-bapak semua yang hadir. Pada kesempatan ini kita menyaksikan saudara-saudara kita yang hadir di depan kita adalah ibu-ibu yang sudah berusia di atas 30, di atas 40, bahkan ada yang di atas 50, yang di atas 60 juga ada. Ini menunjukkan bukti bahwa membaca Al-Quran itu adalah mudah, sebagaimana janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh aku Allah telah memudahkan Al-Quran bagi yang lidzikri, bagi yang mau belajar. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau benar-benar ingin belajar? Jadi syaratnya Al-Quran itu bila benar-benar dibuktikan mudah itu bila belajar. Dan insya Allah selanjutnya, karena Al-Quran adalah samudra ilmu, dan semua yang kita ingin dapatkan sumber ilmu di dunia ini adalah ada dalam Al-Quran, maka tidak akan berhenti kita itu belajar Al-Quran. Terlebih lagi wisuda kali ini adalah, tadi sudah disinggung oleh Ibu Lurah, ini adalah sebagai bentuk simbolisasi sementara, gitu ya, bukan akhir daripada tujuan Bapak Ibu semuanya, tapi ini adalah awal mula kita belajar. Jadi tujuan kita belajar membaca Al-Quran itu adalah membaca itu sendiri, sudah saya sampaikan sebelumnya, bukan kemudian bisa itu adalah tujuan antara, tapi selanjutnya adalah baca Al-Quran itu sendiri tiap hari. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama, didoakan oleh semua yang hadir di sini, dan juga ibu-ibu juga meresapi doanya, doa yang tadi dilantunkan dalam lagu di song. Ya Allahumma rhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah atau berikanlah kasih sayangmu untuk kami dengan Al-Quran.
Kasih sayang Allah itu luas. Oke, Bapak Ibu, saat ini kita bisa mendapatkan sehat, kita bisa mendapatkan karunia rezeki, itu bentuk kasih sayang Allah. Kita bisa mudah berangkat ibadah, mudah untuk menjalankan amal kebaikan, itu kasih sayang Allah, gitu ya. Termasuk juga semua kesulitan-kesulitan yang Allah tunjukkan dalam hidup kita akan dimudahkan oleh Allah, juga bentuk daripada kasih sayang Allah. Tadi malam saya mengadakan seminar online, ada salah satu peserta yang bercerita. Ini terkait dengan Al-Quran juga. Beliau menyampaikan ini baru sekelumit tentang ajaibnya Al-Quran, dan lebih dari itu luar biasa ya, ada banyak. Beliau cerita punya utang 6 miliar. Pernah punya utang 6 miliar. Ibu-ibu, utang terbesar berapa? Jangan pingin punya utang ya, Ibu ya. Jangan pingin punya utang gitu ya. Saya pernah punya utang paling ratusan juta saja. Ini beliau ini 6 miliar ya. 6 miliar dan bisa lunas dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam jangka waktu 6 bulan. Memang sih beliau ini seorang pengusaha retail, supplier order deal ya, dan beberapa kebutuhan di toko-toko se-Madura, se-4 kabupaten di Madura. Beliau sempat ditipu oleh anak-anak buah dan karyawannya, sehingga barangnya habis, uangnya nggak ada, kira-kira utangnya adalah 6 miliar gitu ya. Nah, kemudian beliau sampaikan dalam waktu 6 bulan alhamdulillah atas pertolongan Allah bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau cerita bahwa ketika kita tanya apa resepnya, resepnya adalah membaca Al-Quran. Masya Allah. Tetapi yang menarik Ibu sekalian, ini baca Al-Quran tidak sekedar membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran itu sekedarnya, kalau kita ingat gitu ya, kalau kita pingin gitu. Kalau beliau itu membaca Qurannya itu sehari berapa coba? Jadi kan kira-kira kalau bisa baca Al-Quran paling banyak berapa? Yang sudah panjang baca Qurannya banyak, bisa lancar 1 juz, ada yang bisa baca Quran 1 juz? Ada ya, 2 juz ada. Beliau cerita, saya kaget, 30 juz sehari. Sehari 30 juz, itu setiap hari hatam begitu. Saya sempat nggak percaya, kok bisa ya 30 juz. Kalau saya 1 juz itu kan kira-kira secepat-cepatnya saya baca Quran itu 30 menit 1 juz itu 30 menit. Jadi kalau misalkan 30 juz butuh waktu 15 jam 15 jam untuk 30 juz selesai kalau saya gitu. Dan itu kayaknya nggak mungkin kalau saya kemudian pegang duduk 15 jam kan sehari semalam gitu kan. Tapi beliau bisa. Ketika ditanya ternyata beliau itu hafal Quran. Jadi kalau hafal Quran itu adalah memang mungkin 1/4 jam atau 20 menit selesai sambil bermimil gitu. Sambil nyetir, sambil jalan, sambil apa, dia bisa baca Quran dan benar. Dia kira-kira mungkin 7 sampai 10 jam sehari semalam waktunya untuk Al-Quran sambil bekerja. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini bukti betapa Al-Quran itu adalah penolong, kasih sayang yang Allah tunjukkan kepada kita ya sekalian. Itu tidak harus menunggu di akhirat, tapi di dunia pun juga bisa. Kalau dengan yakin atas ketentuan Allah, yakin atas keajaiban Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke bumi, maka sangat bisa kita menjadikan Al-Quran itu sebagai penolong. Bapak-Ibu sekalian, jenengan yang pami gak ada utang, pengen lunas, maca Quran sing kathah. Itu kalau urusan dunia ya, tidak hanya urusan dunia, urusan akhirat. Kita ingin supaya anak kita, suami kita, keluarga kita baik, soleh, solehah, bacalah Al-Quran yang banyak. Tidak hanya sekedarnya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya yang namanya Al-Quran itu akan menjadi pembela nanti di yaumul akhir apabila kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahib, wali ashabihi sebagai koncokan kental. Nanti sudah masih ingat kemarin Bu? Alhamdulillah. Oh, buketnya Ustazah SD. Nah, tapi untuk yang bapak-bapak, Pak Lurah dan Pak
Pak Lurah Quran pun belajar Pak Tamin layan Pak RW sertifikat ngaten nggih. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Pak RW waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawahna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu والليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
الوالدين والآخرين